Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, ini baru fit lagi. Kemarin habis kena flu ya, pilek, bersin-bersin. Cuacanya sedang ekstrim. Untuk teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Nah, kali ini temanya masih seperti sebelumnya, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Karena saya yakin gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik ini bisa sembuh, asalkan teman-teman juga telaten dan tetap semangat ya. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan ya. Jadi, apa yang saya bagikan ini adalah benar-benar murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Langsung saja dari akunnya Anora Yasmin 544. Assalamualaikum Mas Sultan. Ini saya sudah 5 hari ini kembung terus. Saya itu sangat terasa di sebelah kanan Mas, tulang rusuk sampai tembus belikat. Rasanya kaku dan nafas sesak. Dada berat. Mas, sekarang saya sering begah. Itu sebelah kanan, Mas. Dulu kiri. Mohon saran. Tapi saya tarik nafas dalam-dalam, lancar-lancar saja. Tapi rasa sesek karena begah sebelah kanan. Mohon solusinya, Mas Sultan. Oke ya, teman-teman ya. Ya, sebenarnya begah di sebelah kiri, kanan ya. Saya juga dulu mengalami hal yang sama seperti itu. Intinya ini memang efek dari asam lambung kita yang sedang meningkat ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah terlalu berpikiran yang terlalu jauh gitu ya. Jadi ketika teman-teman mungkin sebelumnya merasakan begah di sebelah kiri ya, dada di sebelah kiri atau perut di sebelah kiri. Nah sekarang pindah di sebelah kanan. Ya memang seperti itu, berpindah-pindah ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut ya. Itu efek dari asam lambung. Asam lambungnya meningkat ya, produksinya meningkat ya, mengakibatkan gas di lambung juga meningkat. Akhirnya kembung, begah, napas juga seperti sesak gitu ya, susah, berat ya. Akan tetapi kita masih merasakan bisa tarik napas panjang, itu masih bisa. Jadi untuk teman-teman, ketika teman-teman merasakan hal yang seperti ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Teman-teman jaga pola makannya. Jadi asam lambung naik, gas lambung jadi tinggi, itu faktornya kan banyak ya. Jadi bukan hanya dari faktor makanan saja, tapi dari pikiran kita yang kurang rileks ya, pikiran kita yang selalu cemas dengan kondisi fisik kita yang selalu muncul sensasi ya teman-teman ya, itu juga bisa mengakibatkan asam lambung kita itu tidak normal, berproduksi lebih banyak, terus gas lambung juga tinggi, dan juga bisa dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Jadi solusinya menurut saya ya teman-teman ya, teman-teman jaga pola makan, terus kita juga jaga pola pikir kita. Kita belajar rileks, belajar santai, walaupun itu susah, tapi kalau kita belajar insya Allah nanti teman-teman juga akan bisa. Ya, oke, semangat. Lanjut lagi dari akunnya Ahmadiyat. Kerja sedikit aja kayak mau pingsan, padahal udah makan dan minum. Ya, kenapa bisa seperti itu? Untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan gangguan cemas, ya, walaupun kita sudah makan mungkin banyak ya teman-teman, kita sudah ngemil, tapi kita masih merasakan yang seperti kayak mau pingsan, ya, seperti kayak mau roboh, jalan nggak seimbang ya, nggak stabil gitu ya, sempoyongan, diengan, lemes, terasa ngantuk terus, tidak bertenaga. Intinya kita itu kekurangan energi ya. Kenapa kita bisa kekurangan energi? Karena makanan-makanan yang kita konsumsi itu belum terserap sempurna, karena kita juga mengalami gangguan pencernaan. Ditambah lagi kecemasan kita terhadap apa yang kita rasakan ya, asam lambung yang sensasinya begitu banyak, itu juga menyebabkan pikiran kita itu terbebani ya, karena kita memikirkan terus ya, akhirnya kecemasan kita itu nggak stabil-stabil, jadi bisa mengakibatkan seperti itu ya teman-teman, boros energi. Kalau kita kekurangan energi pasti efeknya juga
banyak ya, seperti yang sedang dialami ya, keliengan, sempoyongan, pusing, kerja sedikit aja, capek, sudah rasanya kayak mau pingsan, kayak mau ambruk. Saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi mulai sekarang, rileks itu penting. Dan untuk rileks dalam kondisi kita masih banyak sensasi, itu memang susah. Tapi kita harus berlatih. Kalau kita berlatih, insya Allah nanti akan terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, kita sudah tidak kaget lagi. Kalau kita tidak kaget lagi, mental kita akan semakin kuat. Kalau mental kita kuat, otomatis kecemasan kita pasti sedikit demi sedikit itu akan bisa terkendali. Oke, teman-teman ya. Jadi nggak usah takut ya. Jadi ini karena kekurangan energi. Kekurangan energi itu bisa berbagai macam faktornya. Pahami, jikalau teman-teman sudah makan makanan yang banyak gizinya, protein, nutrisi, tapi teman-teman masih merasakan kurang energi ya, itu bisa karena teman-teman itu kecemasannya itu masih belum terkendali atau masih tinggi. Oke teman-teman ya, semangat. Langsung lagi dari akunnya Devi ya. Penyakit ini bikin badan sering anget enggak sih? Iya, ya. Kadang anget, kadang kita dingin juga. Kadang di badan itu terasa panas gitu ya. Ya nano-nano lah. Jadi kadang kita merasakan panas, kadang kita merasakan dingin, kadang kita merasakan keringat dingin gitu. Itu hal yang menurut saya itu umum sekali untuk penderita gangguan asam lambung ya, apalagi yang disertai dengan gangguan cemas ya. Biasanya bukan hanya sensasi fisik saja, tapi sensasi psikisnya juga itu muncul ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami badan sering panas, kita kadang teringat sesuatu yang mungkin ya teman-teman pernah membaca artikel-artikel tertentu ya, badan sering panas karena ini karena itu. Nah teman-teman itu merekamnya ke sesuatu yang mungkin tidak diinginkan gitu ya, sesuatu hal yang ciri-ciri penyakit yang berat ini ya gitu ya, mungkin bisa saja mengingat seperti itu. Jadi teman-teman itu terasa takut. Menurut saya nggak usah takut ya teman-teman ya. Dulu pun saya juga sama, awal-awalnya seperti itu. Untuk meyakinkan ke diri kita supaya tidak takut dengan sensasi yang muncul itu susah ya. Tapi dengan belajar nanti kita itu bisa. Oke teman-teman ya, semangat. Lanjut lagi dari akunnya Mandiri Motor. Bang, apa ada orang merasakan kaki dingin, lemes di saat asam lambung kambuh? Ada, banyak. Jadi nggak usah takut ya. Itu efek dari asam lambung kita sedang meningkat ya. Itu bisa seperti itu. Intinya ketika kita mengalami gangguan pencernaan ya, asam lambung sering tidak normal, ditambah lagi kita itu cemas, metabolisme tubuh kita itu kan juga terganggu. Jadi kadang kita sering merasakan ya seperti itu, keringat dingin ya, terus lemas karena kekurangan energi, terus kaki itu terasa seperti tidak ada tenaganya, terus kadang di telapak kaki itu terasa dingin, keringetan gitu. Itu saya dulu mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau asam lambungnya sudah mulai normal lagi ya, nanti juga balik lagi semula ya, normal lagi. Jadi nggak usah takut. 3P jalankan konsisten ya. Semangat. Oke. Dari akunnya siapa lagi nih? Anumanum. Mas mau tanya, waktu Mas Sultan keliengan, apakah kepala terasa sakit dan gusi berdarah? Tolong jawab Mas. Kepala terasa sakit? Iya, pernah. Tapi tidak setiap hari ya. Yang setiap hari adalah keliengan, sempoyongan. Itu hampir setiap hari ya teman-teman ya. Ya bukan setiap hari saja sih, setiap saat. Setiap mau beraktivitas, mau jalan, mau berdiri, bahkan tiduran pun itu terasa keliengan, pusing, ya sempoyongan, badan itu seperti goyang gitu ya. Itu saya mengalami seperti itu ya teman-teman. Kalau gusi berdarah ya itu saya juga mengalami. Itu biasa karena efek asam lambung yang suka reflux, yang naik ke tenggorokan. Kalau kita ada GERD ya, jadi saya dulu juga GERD juga ya. Jadi refluxnya asam lambung sampai ke tenggorokan gini. Itu besok-besoknya gitu kalau sudah terasa di tenggorokan itu nggak enak gitu ya. Gusi sering berdarah gitu ya. Kadang
kita sikat gigi aja itu banyak darahnya gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah takut ya, karena seperti ini nanti kalau kita sudah mulai normal lagi ya, asam lambungnya ya nanti juga perlahan juga akan membaik. Jadi teman-teman sabar ya, ikuti prosesnya, jalani prosesnya ya teman-teman ya. 3P jalankan secara konsisten. Insya Allah itu sangat membantu. Jadi teman-teman tetap semangat, bisa sembuh kok ya. Lanjut lagi dari akunnya Evi Susilawati. Mas, kalau saya sering sore-sore kayak sempoyongan, kepala pusing. Ya, memang seperti itu, apalagi sore. Bukan hanya pusing, beliengan, sempoyongan, sensasi lainnya juga muncul ya teman-teman ya, yang lemes lah, nggak bertenaga, mata buram, rasa kayak mau pingsan. Kalau sore hari biasanya itu ngumpul ya teman-teman ya. Ini teman-teman nggak usah kaget ya. Teman-teman merasakan seperti ini mungkin setiap hari ya, akan tetapi ini nanti bisa pulih kok ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. 3P jalankan konsisten. Kalau kita sering mengalami di sore hari sensasinya, atau kita dikeroyok sensasi di sore hari, usahakan di sore hari itu kita sudah makan, perut tidak kosong. Usahakan kita juga ada aktivitas ya, walaupun masih terbatas aktivitasnya. Jangan menyendiri atau rebahan saja menyendiri, karena nanti bisa kita pikirannya itu kemana-mana, membayangkan sesuatu hal yang sifatnya belum terjadi sudah kita pikirkan, kita bayangkan. Yang kita bayangkan adalah hal-hal yang negatif. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ketika sore hari, usahakan teman-teman jangan menyendiri. Lakukan aktivitas walaupun masih terbatas. Oke, teman-teman ya. Semangat. Lanjut lagi dari akunnya siapa ya? Siapa ini? Sebentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Ibrahim ya, menarik ini. Saya kemarin perut kembung kayak mau BAB, kayak mau kentut, tapi susah jadi begah kembung. Ya, ya. Kadang kita mau menguap aja, nggak jadi, ya, nggak bisa. Dan itu sudah langsung muncul sensasi di fisik. Kadang kita terasa kayak seperti mau BAB, tapi tidak jadi. Terus kita mau buang angin, juga nggak jadi. Mau sendawa, kita kayak sudah mau sendawa, nggak jadi. Itu di badan itu rasanya nggak enak. Karena bisa seperti itu, kita juga kecemasan ya teman-teman ya. Jadi kecemasan kita itu belum terkendali. Kecemasan kita itu tinggi. Jadi ketika kita mau menguap, kita mau kentut ya, kita mau BAB gitu, terasa seperti kayak sudah mau ini, tapi karena kita ada kepikiran sesuatu, kita cemas, akhirnya nggak jadi, dan itu seperti tertahan di fisik kita ya, akhirnya sensasi bermunculan. Saya rasakan seperti itu. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami hal seperti ini, ya saya sarankan teman-teman untuk berlatih rileks ya. Teman-teman mungkin susah, balik lagi, sering sekali saya sampaikan ke teman-teman, untuk rileks susah, saya tahu, dan saya paham sekali. Karena sensasi bermunculan, pada saat sensasi muncul bermunculan, ya, kita susah untuk rileks, itu saya tahu, itu saya paham, ya teman-teman, tapi kita itu harus berlatih. Saya dulu juga berlatih, gitu ya. Awal-awal itu susah sekali, gimana mas, saya mau rileks. Sensasi saya rasakan begitu nyata, gimana saya mau rileks. Yang kita pikirkan itu pasti ketika sensasi muncul sudah berpikiran yang enggak. Kita berpikiran macam-macam. Berpikiran inilah, itulah, jangan-jangan inilah, jangan-jangan itulah. Nah, itu menyebabkan kecemasan kita itu semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi, di sini penting sekali untuk teman-teman itu belajar untuk rileks. Ya. Apapun permasalahan teman-teman di luar dari gangguan ini, ya usahakan satu persatu, ya diuraikan satu persatu. Kita sedang fokus penyembuhan dari gangguan asam lambung, kita fokuskan 3P secara konsisten. Itu ya teman-teman ya. Jadi masalah-masalah yang lain, pekerjaan, ya terus masalah keluarga mungkin ada juga ya, terus mungkin masalah lain, masing-masing orang punya masalah sendiri-sendiri ya, problem sendiri-sendiri, akan tetapi usahakan fokus yang sekarang sedang kita hadapi ya.
hadapi sensasi dari asam lambung ini yang banyak sekali, yang mengganggu sekali. Jadi, kalau kita fokus ke penyembuhan dulu dari asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini, nanti kita bisa menyelesaikan masalah satu persatu, masalah yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, belajar rileks 3P secara konsisten dijalani ya. Untuk memulai itu mudah, tapi untuk konsisten itu susah. Jadi teman-teman mulai sekarang, belajarlah konsisten. Ya, insya Allah itu akan membuahkan hasil. Semangat ya teman-teman, gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini bisa sembuh. Dan saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Sekian dulu, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.